Halo, jumpa lagi dengan saya Julius Berkat Gula. Saya di sini menjelaskan tugas otomasi industri dan sebelumnya perkenalkan nama saya Julius Berkat Gula. Nomor nih induk mahasiswa 35 2010 384. Kelas IE 20 C6. Mata kuliah otomasi industri. Kita masuk pada pertanyaan dan sekaligus jawab. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan. Bagian kedua, listrik itu bisa dibuat karena tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir atau dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air mengalir. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud arus DC dan AC? Arus AC merupakan listrik yang besarnya dan arahnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik sehingga membentuk suatu gelombang sinusoida. Dan arus DC merupakan arus listrik yang setiap saat mempunyai satu arah saja. Masuk pertanyaan ketiga. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Tegangan listrik merupakan beda potensial antara dua titik. Tegangan listrik dibangkitkan dari pembangkitan listrik. Dikenal berbagai klasifikasi jenis tegangan, yaitu tegangan sangat rendah, tegangan rendah, dan lain-lain. Tegangan tersebut perlu dikenali karena dalam kabel listrik tertulis tegangan yang mampu digunakan oleh kabel listrik. Bagian tegangan sangat rendah. Tegangan sangat rendah berkisar sampai 50 volt. Tegangan rendah low volt. Tegangan rendah berkisar antara 50 volt sampai 1000 volt. Jenis kabel yang digunakan juga harus mampu digunakan pada tegangan 50 volt sampai 1000 volt. Bagian B, tegangan tinggi atau high volt. Tegangan tinggi high volt berkisar 36 high volt sampai 150 volt. Jenis kabel digunakan juga harus mampu digunakan pada tegangan di atas 36 high volt sampai 150 high volt. Menurut saya sama-sama berbahaya karena dibatasi hambatan. Masuk pertanyaan keempat. Pada penggunaan yang bagaimana ketiga arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Tegangan tinggi dengan kehilangan tegangan tinggi. Hukum Ohm mengatur hilangnya tegangan melintasi resistansi untuk arus yang diberikan melewatinya. Karena arusnya rendah, maka kehilangan tegangan juga rendah. Pertanyaan kelima. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Industri manufaktur merupakan industri yang bergerak menggunakan peralatan modern seperti mesin industri, program manajemen yang teratur dan terukur untuk melakukan perubahan barang mentah menjadi barang jadi dan layak dijual. Beberapa contoh industri manufaktur antara lain yaitu perusahaan tekstil, industri garmen, industri kerajinan tangan, industri elektronika, industri otomotif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masuk pertanyaan ke-6. Jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom kecuali neutron. Karakteristik muatan dasar hanya memiliki oleh proton dan elektron. Muatan listrik hanya dibedakan menjadi muatan positif dan muatan negatif, serta muatan netral yang tersusun dari gabungan muatan positif yang muatan negatif dalam jumlah yang sama.
Selain itu, muatan hanya ditemui pada sistem tertutup yang tidak sama dengan massa dan tidak teramati secara empiris. Keadaan dasar muatan adalah selalu memiliki kuantisasi berupa kelipatan bilangan bulat dengan nilai 1602 kali 10 sampai 19 C atau 477 kali 10 kurang 10 satuan elektrostatik. Interaksi antara muatan listrik akan terjadi jika benda yang bermuatan didekatkan satu sama lain. Gaya tolak menolak terjadi pada benda yang bermuatan, sedangkan gaya tarik menarik akan terjadi pada benda-benda yang bermuatan tidak sejenis. Pertanyaan ke-7. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaat, peran, dan bagaimana cara membuat listrik. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik menggunakan 3 kawat fase, yang dimana rumusnya RST, dan suatu kawat neutral atau rumusnya N, atau sering dibilang kawat group. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel neutral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Bagian B, listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke-1 sebagai kawat fase dan yang kedua sebagai kawat neutral. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Kita bisa melihat pada gambar bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Inilah gambar yang tertera. Pertanyaan berikutnya. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Mengapa listrik PLN didistribusikan sebagai arus bolak-balik AC, bukan searah? Arus searah mengalir hanya dalam satu arah. Arus bolak-balik mengalir bolak-balik sekian kali dalam sedetik, karena sudah menjadi kebutuhan beberapa orang karena kondisi tertentu, misalnya penggunaan barang elektronik dan bertambah sehingga kebutuhan listrik meningkat, dan sehingga PLN menambah tegangan. Pertanyaan terakhir atau ke-9. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenisnya didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik menarik. Medan magnet akan membuat gaya magnet A, dan ada 2 cara untuk membuat magnet, yaitu dengan cara menggosokkan magnet permanen, induksi magnet permanen, dan juga induksi elektromagnetik. Cara yang paling sederhana dalam membuat magnet adalah dengan menggosokkan magnet permanen ke benda ferromagnetik. Demikianlah penjelasan atau pertanyaan sekaligus jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, yang banyak salah mulai dari pembacaan maupun penjelasan dari kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih.